ini materinya sama aja. Kalau task one, kemudian reading itu agak sedikit berbeda. Kita kenalan dulu, namaku Angel, you guys can call me Kak Angel, boleh juga Miss Angel. I got an 8 on the IELTS test. I've got 5+ years teaching experience. Kebetulan pernah mengajar juga di luar negeri, di Cambridge Academy, Turki, Istanbul. Peraturan kelas hari ini hanya satu, yaitu try to be active. Active itu ya raise hand, kemudian coba jawab pertanyaan, coba unmute kalau nanti aku minta bacakan slide dan lain-lain. Tidak ada salah di kelas ini, jadi teman-teman pede aja untuk belajar menulis grammar, meskipun ada salah-salah sedikit, nggak apa-apa. Agendanya hari ini ada tips dari aku. Aku akan jelasin prosedur writing task 2 itu seperti apa. Kemudian juga ada tips-tipsnya. Kemudian kita akan latihan menulis. Jadi kalau teman-teman mau dapat feedback, jangan lupa ikutan latihan nulis. Kelasnya sudah di-record, jadi sekarang kita kenalan dulu sama yang namanya writing task 2. Nah, jadi nanti saat teman-teman ambil IELTS di tempat langsung, itu pertama saat masuk ke ruangan, itu akan kerjakan dulu listening, reading, baru writing. Habis writing, break, habis break, speaking. Nah, writing tuh di yang ketiga ya urutannya. Yang pertama itu ada task one. Kalau akademik dia menulis grafik atau merangkum peta. Kalau task 2 dia menulis opini. Dan untuk IELTS General Training, si task 1-nya dia menulis surat. Nah, di task 2 ini, sebenarnya kita dikasih waktu 60 menit, kita bisa allocate bebas. Misalkan dari 60 menit, kita mau menuliskan task 1, itu dalam waktu 20 menit, menuliskan task 2 ini atau opini dalam waktu 40 menit. Itu boleh sebebasnya kita. Yang penting dalam 60 menit, task 1 sama task 2 itu sudah terselesaikan. Setelah itu break, baru speaking 15 menit, lalu selesai. Gitu ya untuk IELTS-nya. Aku akan sangat merekomendasikan ambil IELTS komputer, karena kalau di komputer, nanti si komputernya akan menghitungkan jumlah kosakata yang sudah kita tulis. Tapi kalau kita ambilnya IELTS paper, kita harus menghitung manual jumlah katanya. Nah, speaking of jumlah kata, minimal itu kalau task 2, kita harus tulis 250 kata ya. Kalau minimalnya 250, artinya tulislah di antara 260 sampai 300 gitu. Kak, kalau nulis lebih dari 300 boleh nggak? Ya boleh aja, tapi kayaknya sih waktunya nggak akan cukup gitu. Kalau misalkan nulisnya di bawah 250, boleh Kak? Nggak boleh. Oke, jadi pastikan minimal banget 250 karena word count kalau kurang itu akan mempengaruhi skor. Nanti kita belajar ya, skor deskriptor. Nah, selanjutnya adalah, jadi durasinya tuh again bebas, dalam 60 menit teman-teman harus ngerjain task 1 dan task 2. Tapi kalau aku biasanya, karena dia tuh lumayan banyak ya kosakata yang harus ditulis, jadi aku alokasikan waktu 40 menit untuk menulis si task 2 ini. Nah, kemudian biasanya contoh soal apa yang keluar di task 2 ini? Mereka biasanya akan tanya kita tuh agree, setuju, atau disagree, tidak setuju terhadap sesuatu. Contohnya, discuss the advantages and disadvantages of tourism and give your own opinion. Ceritakan, kasih tahu gitu. Apa sih keuntungan dan kerugian jika adanya turisme di sebuah kota atau sebuah negara gitu. Harus dikasih contoh. Itu ya, seputar writing task 2. Kalau teman-teman ada pertanyaan tentang prosedur writing task 2, silakan ditaruh aja pertanyaannya di Zoom chat. Sekarang kita ke band deskriptor dulu. Nanti aku akan share juga file ini ke grup. Jadi dari mana sih writing kita itu dinilai oleh examiner? Examiner itu orang yang ngetes kita, yang menilai kita. Nah, ini semua ada keterangannya. Ini resmi dari IELTS juga. Jadi ya udah kita tinggal kiblat belajarnya atau guide-nya itu ke sini gitu ya. Kita ke task 2. Skor terendah 0, skor tertinggi 9. Kita lihat langsung aja ke skor tertinggi. Jadi kalau mau dapat 9, itu ada yang namanya task response. Sorry ya kalau ada suara kucing. Ada kucing di sini. Task response itu artinya adalah apakah pertanyaan yang ditanyakan oleh IELTS itu sudah terjawab atau belum. Kalau sudah terjawab, terjawab parsial atau sepenuhnya. Gitu. Kalau terjawab parsial, misalkan ada pertanyaan, coba kasih tahu advantage, keuntungan, dan disadvantage, kerugian. Tapi kita hanya menulis advantage setengahnya gitu, karena waktunya nggak cukup atau gimana gitu.
Nah, itu berarti task response-nya tidak terjawab sepenuhnya. Itu ya arti dari task response. Semakin terjawab dengan penuh, semakin bagus, maka nilainya semakin tinggi. Contoh dari yang 9 nih, yang perfect score. The prompt is appropriately addressed and explored in depth. Artinya, jawaban yang kita tulis itu benar-benar kita tulis dengan baik gitu. Misalkan tadi dari tourism, bagusnya tuh apa, kita kasih contoh. Kurang bagusnya apa atau kerugiannya apa, kita kasih contoh. Jadi kita nggak hanya bilang tourism dapat memperkuat ekonomi sebuah kota. Nggak cuma kayak gitu. Tapi kita juga kasih contoh. Contohnya, sebagai orang Indonesia yang saya lihat di Provinsi Bali, turisme itu semakin kuat dan mengakar, namun menjadi jatuh ketika terjadi pandemi gitu. Jadi tourism itu menyokong ekonominya Bali. Gitu ya, harus dikasih contoh. A clear and fully developed position is presented which directly answers the question. Jadi ini artinya ketika kita menulis again pakai contoh dan contohnya itu nyambung gitu ya. Jangan tiba-tiba kita ngomongin misalkan keuntungan turisme, tapi di paragraf yang sama kita juga ngomongin kerugian turisme. Jadi tipsnya adalah satu paragraf itu full advantage aja, nanti paragraf selanjutnya itu full disadvantage aja. Jangan dicampur-campur. Kemudian ideasnya relevant, fully extended, dan well supported. Ini artinya pakai contoh. Kemudian any lapses in content or support are extremely rare. Lapses artinya kesalahan, jadi bukan berarti kalau mau dapat nilai sempurna itu nggak ada kesalahan sama sekali. Sebenarnya boleh, tapi extremely rare, sangat-sangat jarang. Mungkin dari 250 kata salahnya cuma satu, yaitu kurang S. Udah, itu masih bisa dapat 9. Tapi kalau banyak sekali kesalahan grammar, udah itu pasti akan menurun skornya. Kedua adalah coherence cohesion. Ini cara paling gampang dapat skor bagus karena intinya kalau mau coherence cohesion itu teman-teman harus menggunakan cohesion atau paragraphing yang bagus. Caranya gimana? Caranya ada dua. Yang pertama, gunakanlah yang namanya kata penghubung. Kata penghubung tuh contohnya overall, therefore, in contrast gitu ya. Nanti aku juga akan share beberapa contoh kosakata yang teman-teman bisa gunakan untuk writing task 2. Cara yang kedua adalah kita tidak boleh nge-mix idea. Mixing itu artinya tadi setuju nggak setujunya tuh ditaruh di satu paragraf yang sama. Akan lebih bagus ditaruh di paragraf kedua. Nanti contohnya akan aku share juga. Kemudian lexical, ini mudahnya adalah kosakata. Jadi kosakata yang sangat kaya itu yang dilihat oleh IELTS. Full flexibility di sini artinya kita bisa memparafrase kosakata. Gitu. Misalkan kata children itu bisa kita parafrase jadi kata misal young people atau people at the age of 5 years old kayak gitu ya, harus bisa memainkan kata. Ini juga dilihat di speaking. Jadi intinya kalau mau IELTS-nya bagus, kosakatanya harus kaya. Kemudian wide range of vocab sama ya, parafrase. Lalu minor errors. Jadi spellingnya masih boleh salah-salah dikit, tapi kalau salah kebanyakan nanti nilainya turun lagi, turun lagi, turun lagi gitu. Yang terakhir adalah grammar. Jadi grammar itu dilihat, kita lihat di sini wide range of structures. Jadi harus bisa menguasai tenses, kemudian misalkan gerund, kemudian passive voices gitu. Jadi contoh-contoh grammar tata bahasa dalam bahasa Inggris. Perhatikan bahwa punctuation atau tanda baca itu dinilai. Oke, jadi nanti saat menulis sisakan waktu untuk ngecek EYD karena punctuation dinilai. Contoh yang paling sering aku temuin saat latihan, orang tuh nulis I, saya, itu I-nya kecil. Padahal di semua kalimat dan di semua konteks I, saya, itu harus selalu I besar. Itu ya, jadi itu adalah 4 kriteria yang dinilai dalam writing task 2. Kalau teman-teman ada question, silakan boleh taruh di Zoom chat. Aku nggak akan F5 karena aku akan highlight beberapa kosakata, terus juga ngedit-ngedit, nambahin words gitu ya. Jadi if you feel like it's a little bit unclear, nanti bisa tonton rekamannya. Nah, selanjutnya yang aku mau share adalah kalau misalkan penilaian itu nanti sistemnya gini. Jadi task response nilainya itu akan ditambah coherence cohesion, ditambah lexical, ditambah grammatical, dijumlahin semua dibagi 4.
Oke, misalkan nanti kita dapat task response-nya di 9 nih, coherence 9, tapi lexical resource-nya di 8, grammar-nya 8. Ya udah, berarti score writing kita itu adalah 8,5. Jadi total dari semuanya dibagi 4. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita ke checklist. Jadi apa sih yang harus ditulis di task 2? Yang pertama adalah introduction. Introduction itu full kita akan memparafrase kalimat dari question. Jadi parafrase pertanyaan. Nanti kita belajar juga cara parafrasenya. Kemudian paragraf kedua itu adalah first argument. Jadi full. Kalau mau ngomongin setuju, full setuju tuh di paragraf 2. Atau nggak setuju dulu juga boleh. Kerugian atau alasan nggak setuju itu full di paragraf 2. Nah, paragraf 3 itu sebaliknya. Gitu. Biasanya kita akan ditanya plus minus, pro kontra, setuju nggak setuju gitu. Jadi jangan di mix. Yang terakhir adalah paragraf 4, isinya conclusion. Jadi kesimpulannya apa dari yang kita tulis. 4 paragraf aja cukup ya. Jadi nggak usah 5 paragraf, 6 paragraf. Yang penting kosakatanya itu total 250 sampai 300 kata. Nggak usah terlalu banyak dan nggak usah terlalu panjang. Yang penting efektif kalimatnya. Nah, kalau teman-teman penasaran gimana sih contoh writing yang skornya tuh 7 ke atas, ini bisa cek writing9.com. Nanti aku share juga link. Oke, sekarang kita ke contoh soal dan cara menulis introduction. Mungkin aku mau minta gantian, ada teman-teman yang mau volunteer baca slide ini. Bacain aja ya, nanti aku yang jelasin. Bisa raise hand atau unmute. Kak Dara, silakan. Oke, izin ya Kak. Ya, In this part, paraphrase the questions, then write your positions. Lastly, state what you are planning to write. Questions. Computers help children learn more effectively. On the contrary, the use of computer has negative effects or downside or setbacks or adverse consequences on children's physical and mental development. To what extent do you agree or disagree? Answer. In recent times, the use of computers has become increasingly prevalent, and it has been argued that they can aid children's learning. However, on the other hand, in contrast, others think that such devices can negatively impact children's physical and mental well-being development. I firmly or strongly believe that computers can be useful tools for children's education if used appropriately. Needless to say, I will cover both perspectives. alright. Thank you so much for the courage untuk baca di depan teman-teman yang lain. Sekarang aku jelasin ya. Jadi ini dia paragraph 1 atau introduction. Jadi in this part, paraphrase the question, then write your position. Intinya apa? Satu, parafrase, cari sinonim dari soal. Kedua, kasih tahu posisi kita di mana. Setuju, nggak setuju, atau netral. Jadi netral boleh ya. Misal the questions, komputer membantu anak-anak untuk belajar lebih efektif. Sebaliknya, penggunaan komputer juga punya negative effects. Nah, negative effects ini bisa kita sinonimkan menjadi downsides, bisa jadi setbacks, bisa jadi adverse consequences. Itu adalah contekan dari aku. Jadi ini tuh sebenarnya kalau di soal ya cuma satu ya. Kayak gini selesai gitu. Tapi sebenarnya kata negative effects itu bisa diubah menjadi 3 kata ini. On children's physical and mental development. Udah, itu adalah soalnya. Pertanyaannya, to what extent do you agree or disagree? Ini ada sesuatu yang teman-teman perlu highlight. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan to what extent, itu artinya sejauh mana kita agree atau disagree. Artinya apa? Kita harus selalu kasih contoh. Saya agree kalau ini, saya disagree kalau itu. Oke, di contoh ini misalkan saya agree kok penggunaan komputer untuk anak-anak selama penggunaannya dibatasi sehari 3 jam. Misalkan kayak gitu. Another thing, kita nggak harus selalu yang kayak berdasarkan data dari The Guardian, berdasarkan yang saya baca dari Al Jazeera, nggak harus kayak gitu. Jadi kita pakai common sense aja, karena kadang kan question itu bukan bidang kita. Kita nggak tahu ada data statistik apa gitu kan. Jadi pakai pengalaman sendiri atau common sense itu oke, nggak harus refer dari jurnal penelitian. Nah, untuk jawabannya tadi udah dibacain bahasa Inggrisnya sama Kak Dara.
Jadi di akhir-akhir ini penggunaan computer itu sudah menjadi increasingly prevalent. Prevalent adalah salah satu kata yang aku recommend teman-teman pakai saat menulis. Ini tuh artinya common atau lumrah bahasa Indonesianya. Tapi karena IELTS tuh pengennya mencari jawaban yang less common ya, kosakata yang nggak itu-itu doang. Nih ya, syarat dapat 7 itu harus ada less common word atau idiomatic items. Mau nggak mau kita jangan menggunakan common, tapi kita gunakan prevalent. Artinya lumrah atau umum. Jadi tadi artinya penggunaan komputer itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah saat ini gitu ya. Has become increasingly prevalent, bacanya prevalent, dan itu sudah didebatkan juga bahwa komputer itu bisa aid children's learning. Aid children's learning itu adalah sinonim dari kata help. Jadi kita nggak usah pakai help-help terus, tapi kita juga bisa pakai sinonimnya yaitu aid, membantu pembelajaran anak-anak. However, atau on the other hand, atau in contrast, pilih salah satu aja. Ingat, ini penting untuk ditulis karena ini menambah skor coherence kita. Coherence itu dilihatnya dari apa? Dari kata penghubung. Udah, itu aja. Jadi gampang banget dapat skor bagus di coherence. Gunakanlah kata penghubung yang sesuai. Bisa pilih salah satu, mau yang mana aja. Kalau misalkan, oh waktu udah mau habis. Ternyata saya belum 250 kata. Nah, bisa nih pakainya yang on the other hand, yang lebih panjang. Oke? Okay? Others, orang-orang lain berpikir bahwa such devices ini adalah cara aku mensinonimkan computers. Jadi biar nggak komputer doang, tapi pakai device. Device artinya gawai. Tapi examiner akan paham, oh device di sini artinya komputer. Gitu. Bisa mempengaruhi secara negatif pertumbuhan fisik dan juga mental anak. I firmly atau I strongly ini boleh pilih salah satu. Beda ya, I firmly believe sama I believe doang. Kalau I firmly believe, saya dengan sangat yakin. Kalau I believe aja ya udah saya percaya gitu. Bahwa komputer bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk anak-anak jika digunakan dengan appropriate, dengan bijaksana. Di essay ini, nah ini position ya, posisi kita. In this essay, I will cover both perspective. Jadi saya sebenarnya setuju kalau komputer buat anak-anak, tapi saya juga akan cover dua-duanya. Both the advantage and disadvantages gitu. Kita lanjut ke paragraf 2. Paragraf 2 itu harus diisi full first argument aja, jangan campur-campur. Misalkan di sini pakai linkers. Linkers tuh kata penghubung ya. Tadi cara mendapatkan coherence yang bagus tuh gunakan kata penghubung. Bahasa Inggrisnya linkers atau conjunction atau connectors. Jadi kita bisa bilang first atau to begin atau to start gitu untuk mengawali kalimat di paragraf kedua. Lalu argumennya apa? Argumen tuh idea, jadi kita setuju nggak, kita nggak setuju nggak gitu. Kita bisa bilang computers have some negative effects. Udah, itu argumennya. Lalu kita elaborate, kita jelaskan. Alasannya adalah, the reason is, contohnya adalah, for instance, atau for example gitu. Udah selesai, seperti itu strukturnya. Sekarang kita coba baca contoh struktur untuk paragraf kedua. Yuk, ada yang mau latihan reading? Boleh raise hand. Kak Miftah, silakan. Dari linker sampai parenting. Terima kasih Kak. Izinnya Kak. Linker or connector to begin or firstly or first. The argument, I know that the use of computer can have negative effects. Elaboration, in most cases, this issue arises due to excessive use too much and potential addiction. For instance, children who spend more than 3 hours a day using computer may experience headache, a strain, and poor posture. On one hand, this effect can be harmful to children's health. On the other hand, the root cause is the lack parental guidance. Moreover, it's it's not the technology itself that should be blamed, but rather the need for more mindful parenting. Oke, thank you so much. Aku punya sedikit pronounce feedback ya, izin menyampaikan. Jadi this one is not hours, tapi hours. Jadi H-nya hilang. Ini bukan guidance, ini guidance.
Terus ini bukan should, tapi should. Jadi L-nya nggak dibaca. Sisanya bagus ya. Jadi cuma 3 itu aja. Thank you. Boleh mute lagi. Oh, udah ya. Sekarang kita bahas yang tadi Kak Miftah sampaikan. Jadi ini maksudnya gimana? Si paragraf 2 ini menjelaskan full negative effects-nya aja ya. Jadi jangan dicampur-campur. Ya udah full jelek-jeleknya komputer gitu. Tapi kita mengemasnya dengan cara yang diplomatis. Jadi kita nggak bilang, ini tuh jelek banget, ini tuh jelek banget. Enggak. Jadi di contohnya, in most cases, di kebanyakan kasus, masalah ini datang karena adanya excessive use. Excessive tuh bahasa yang lebih IELTS ya. Daripada too much. Too much tuh bahasa yang casual, hindari kata too much. Jadi pakai excessive, kebanyakan gitu. Masalah ini timbul karena penggunaan yang terlalu berlebihan dan adanya addiction, kecanduan. Contohnya, anak-anak yang menghabiskan waktu lebih dari 3 jam sehari menggunakan komputer, bisa saja headaches, sakit kepala, eye strain, sakit mata, dan punya poor posture, badannya bungkuk gitu. On one hand, ini contoh dari kata penghubung, contoh dari cara mendapatkan nilai coherence yang bagus. On one hand, di satu sisi, efeknya bisa berbahaya untuk kesehatan anak-anak. On the other hand, sama dia kata penghubung, di sisi lain, penyebab masalah akar dari semua ini adalah lack of parental guidance. Kurangnya perhatian dan juga pengawasan dari orang tua. Therefore, ini kata penghubung lagi, oleh karena itu, it's not the technology, bukan teknologinya yang harus kita salahkan, tapi adalah parentingnya yang harus lebih mindful. Gitu ya, jadi kita bukan, oh komputer itu nggak bagus, komputer itu berbahaya, nggak gitu. Tapi kita mengemasnya dengan cara yang lebih diplomatis. Kita bilang, yes ini kurang baik untuk anak, tapi karena adanya isu lain, jadi akar masalahnya itu adalah kurangnya parental guidance. Kita lanjut paragraf 3. Kalau paragraf 3 itu jadi dia sama dengan paragraf 2 strukturnya. Harus ada linkers atau kata penghubung. Kita bilang secondly gitu. Atau next. Kemudian ada argumennya. Misalkan di sini berarti full manfaat ya. Tadi kan kerugiannya udah semua. Computers can also enhance, meningkatkan positive impacts to children's well-being. Meningkatkan dampak positif ke anak-anak. Lalu penjelasan, contohnya apa, the reason is, atau kita bisa bilang for instance. Oke, siapa yang mau baca ini? Silakan bisa raise hand. Boleh Kak Zahra ya? Silakan, dari linker sampai science. Kak Zahra bisa unmute. Kalau nggak bisa nanti aku share ke Kak Azhar aja. Oke Kak, Kak Azhar boleh ya? Bisa unmute dan baca dari sini ke sini. Okay. Linker or conjunction, however, or secondly, or and then or plus argument, we need to consider think about the advantages of using computer for children too. Elaboration, using computer can offer many benefits for children when used appropriately or dengan bijak. For instance, platform or application like Duolingo help children learn new language in an engaging way. Similarly, applications such as Khan Academy and Kahoot, you can mention any apps, offer structure, lesson, and quizzes across subject like math and science. Oke, thank you so much for taking the courage untuk bacakan slide. Aku juga mau kasih sedikit pronounce feedback. Yang pertama, ini dibaca computer, jadi pew gitu ya. Computers, bukan computers. Kemudian ini aplikasi Duolingo, jadi bacanya Lingo, bukan Lingo. Kalau teman-teman familiar, dia yang gambarnya burung hantu warna hijau. Nah, itu untuk biasanya main belajar bahasa, itu ada juga di komputer.
Kemudian udah sisanya oke. Gitu. Thank you ya, Kak. Sekarang kita cek ini maksudnya gimana, cara pakainya gimana. Jadi again kita gunakan linker atau kata penghubung. Ini sebenarnya untuk memudahkan teman-teman ya, strukturnya aku pecah. Padahal di paragraf aslinya harusnya mereka semua digabung. Jadi kita bilang however atau secondly, ini pilih salah satu. Misalkan however, bagaimanapun, we need to consider atau think about, kita harus juga mempertimbangkan keuntungan dari menggunakan komputer untuk anak-anak. Nah, kemudian di sini ini full kasih contoh gitu. Nah, kasih contohnya di sini aku bilang ada loh platform atau aplikasi yang bisa di-download di komputer, contohnya Duolingo, ada juga Khan Academy, ada juga Kahoot gitu. Yang kalau dipakai sama anak-anak, mereka tuh belajarnya jadi lebih menyenangkan gitu ya, engaging way. Ingat gunakan kata engaging, jangan kata fun. Sering aku lihat teman-teman pakai fun itu casual ya, bukan bahasa IELTS writing. Jadi di IELTS writing itu ditanamkan di memori bahwa penulisan kosakata itu harus formal. Gunakan kosakata yang agak-agak akademik gitu. Jadi it's not fun way tapi engaging way. Dan di sini ini ada catatan juga kalau teman-teman bingung mau kasih contoh apa ya komputer anak-anak gitu. Sebutin aja aplikasi yang menurut teman-teman bisa bermanfaat. Jadi bisa ya nyebutin brand itu boleh banget. Kita ke paragraf terakhir, yaitu conclusion atau kesimpulan. Jadi strukturnya tuh seperti ini. Linker lagi, kata penghubung. Kata penghubung yang paling sering keluar ini ya, jadi silakan dihafalkan, dicatat. In conclusion, in summary, to conclude, to summarize. Kalau teman-teman pakai British accent, berarti S, summarize. Kalau American, summarize, pakai Z. Lalu tulislah summary 1 atau paragraf tadi yang negatif-negatif, lalu summary 2 atau paragraf yang bagus-bagusnya gitu. Lalu again position kita tuh sebenarnya ngedukung atau enggak atau netral. Kenapa harus nulis posisi? Karena pertanyaannya itu mintain posisi kita. Tadi ya kita lihat ke pertanyaannya, dia bilang gini, state what you are, write your position. Tulislah posisi kamu. Jadi posisinya tuh benar-benar harus ditekankan lagi di bagian conclusion. Oke, kita ke tempat tadi. Nah, sekarang mungkin ada yang boleh bantu jelaskan, bacain paragraf 4. Nggak dijelasin ya, bacain aja. Bisa raise hand. Kak Shana, silakan. Okay. Linkers, in conclusion or in summary, or to conclude or to summarize. Summary 1. While the use of computers has some adverse effects or downsides or negative effects, such as negative impacts on children's physical development, this can be mitigated or anticipated by setting time limits. Summary 2. Moreover or additionally, the use of computers can be an effective way for children to enhance or meningkatkan their learning skills, stance, or position. Therefore, in my opinion, computers have the potential to serve as valuable resources for children's learning when utilized in suitable or mindful manner. Terima kasih, well done. Sama ada pronoun feedback, ada 2 poin. Yang pertama, ini bukan enhance, jadi C-nya tuh dibacanya S, jadi enhance. Enhance. Yang kedua, ini bacanya suitable. Suitable. Jadi I-nya hilang, kemudian T-nya nih bukan table, tapi double. Suitable. Oke? Enhance, suitable. Sisanya well done, bagus. Sekarang kita ke penjelasan. Ini ya, in conclusion, kita tulis di sini, while the use of computers has negative effects, ini bisa dimitigate. Meskipun saya tahu nih ada kekurangan kalau kasih main anak-anak menggunakan komputer, tapi ini bisa kok diantisipasi, bisa dicegah gitu. Kemudian summary 2-nya, karena komputer juga bisa menjadi sesuatu yang membuat anak belajar lebih efektif. Lalu position-nya, therefore, oleh karena itu, kata penghubung, in my opinion, menurut pendapat saya, computer itu bisa potensial untuk menjadi bahan belajar yang berguna bagi anak-anak. Gitu. Pretty simple ya untuk conclusion, intinya ngulang aja. Yang penting kalau di conclusion, kalau mau nilainya bagus, harus 1, yaitu parafrase. Udah itu aja. Sekarang pertanyaannya, Kak, gimana caranya parafrase gitu? Kosakataku masih terbatas. Kita nggak usah ngafalin semua kosakata yang ada di kamus Oxford atau Cambridge Dictionary atau Merriam-Webster, nggak usah.
Caranya yang paling strategis adalah kita kumpulkan kosakata apa sih yang biasa keluar di soal, misal komputer tadi ya, atau children, anak-anak, atau benefit, benefitnya sering banget keluar manfaat. Lalu kita cari sinonimnya, udah selesai. Nah, untuk memudahkan teman-teman, aku sudah buat tabelnya, jadi ini contohnya, nanti akan aku share juga di grup ya. Jadi, kalau mau ngafalin, silakan bisa ngafalin dari kumpulan sinonim. Tuh, jadi cara aku belajar kemarin adalah buka writing9.com. Writing9.com ini memuat banyak sekali contoh IELTS writing yang bagus-bagus. Kemudian nanti cek soal-soal mereka, misal ada tentang computers, ada tentang gun ownership, kepemilikan senjata gitu, ada banyak. Pilih soal yang menurut teman-teman, aduh susah banget ini, kosakatanya saya nggak ngerti gitu. Lalu cari sinonimnya, lalu dihafalkan ya. Jadi mau nggak mau kosakata yang kaya ya harus ngafalin gitu. Kayak sekarang aku lagi belajar bahasa Jepang, aku nggak bisa ngomong kalau nggak tahu kosakatanya. Jadi harus basicnya adalah kosakata yang kaya. Itu aja untuk tipsnya. Sekarang kita akan ke latihan. Tapi sebelum latihan, aku mau promosi dulu. Jadi di Call Me English, tempat teman-teman belajar saat ini, Call Me English tuh bisnis milik aku. Kita juga membuka jasa untuk kelas IELTS speaking by WhatsApp call. Jadi bukan by Zoom ya, by WhatsApp call. Teman-teman lagi commuting atau lagi free di saat weekend, kemudian bisa teleponan sama tutor-tutor Call Me. Kita kurikulumnya full speaking dan 6 pertemuan. Semuanya sudah didesain untuk menyiapkan teman-teman khusus speaking aja ya, speaking IELTS. Harganya di 300.000 sudah dapat 6 pertemuan. Jika teman-teman interested, ini privat ya, satu-satu. Jadi nggak usah malu untuk bikin salah. Feedbacknya full untuk teman-teman semua. Jika interested, bisa reach out ke WA aku. Teman-teman punya WA aku ya. Nah, itu aja untuk promosinya. Jadi sekarang kita ke latihan. Aku jelasin dulu. Jadi latihan ini pertama tolong dijawab di WhatsApp personal chat. Jangan taruh di grup supaya nggak ada yang bisa nyontek. Jangan taruh di Zoom karena bisa aja hilang teksnya. Jadi WhatsApp personal chat nomor aku. Pertanyaannya adalah, in some countries, gun ownership is legal for personal protection, while in others it's strictly banned. Discuss both these views and give your own opinion. Jadi artinya di beberapa negara kepemilikan senjata, nah ini lumayan politikal ya, lumayan susah soalnya itu adalah untuk personal protection, melindungi diri sendiri. Tapi di negara-negara lain ini justru sesuatu yang dilarang. Yang melegalkan kita udah tahu ya, biasanya ya negara-negara like the US, di Amerika ini sesuatu yang legal. Kemudian kalau di negara lain yang melarang, misalkan Australia, tapi Australia itu baru banget melarang. Sampai tahun 1970, mereka tuh juga legal penggunaan senjata. Tuh. Nah, kemudian teman-teman disuruh menulis your views dua-duanya, both setuju tidak setuju, dan give your own opinion. Dan teman-teman tuh sebenarnya setuju atau enggak atau netral. Nah, pertanyaan seperti ini, jangan khawatir, examiner tuh nggak akan kayak, oh ini Angel jawabnya setuju ya, aku nggak suka sama opininya Angel, nggak valid gitu. Jadi examiner tidak akan menilai kita berdasarkan kita tuh pro-nya kemana. Examiner full hanya akan menilai kita dari strukturnya, dari grammarnya, kosakatanya bagus atau enggak, dan lain-lain. Jadi jangan takut untuk menyampaikan pendapat pribadi. Nah, untuk latihan hari ini karena waktunya terbatas, jadi buat introduction-nya aja. Aku ulang lagi ya, introduction itu satu, harus parafrase soal. Kedua, harus state your position. State your position. Saya setuju, saya tidak setuju, saya netral, dan lain-lain. Oke, ada question dulu untuk latihannya? Kalau nggak ada, kita bisa mulai. Nggak ada question, ya udah. Aku tunggu ya jawaban teman-teman. Aku kasih waktu 5 menit. Misalkan kalau udah selesai bisa kirim ke WA aku. Jangan lupa cek grammarnya dan titik komanya. Silakan. Oh, Kak Dara mau nanya dulu. Boleh Kak, mau nanya apa? Kak izin, tadi Kak Angel sempat mention kalau misalnya pakai British bisa pakai summarize pakai Z ya kalau nggak salah ya. Kalau British, summarize pakai S. Iya, kalau misalnya di essay-nya yang kita punya itu campur-campur yang British or American, is that become an issue? Yes, that would be an issue. You should be consistent. Oke? I see. Ya, Okay, jadi kalau ngerasa, kayaknya aku lebih pede British karena aku nggak terbiasa American gitu.
Ya udah full British. Tapi jangan mix. Oke? Oke, sip. Ditunggu ya jawabannya teman-teman. Silakan.
Oke, thank you untuk teman-teman yang udah ngirim. Sekarang kita bahas. Kalau masih ada yang mau selesaikan, silakan. Nanti dikirim aja. Kita ke feedback pertama dari Kanisa. In some countries, people are allowed to own guns for self-defense, while in others, it's completely banned. I believe that owning guns should not be legal because it can be easily misused. This is perfect. Teman-teman, ini nggak ada yang salah ya. Ini bagus. Tapi feedback tidak hanya tentang apa yang kurang, apa yang salah, tapi juga apa yang bagus. Kita breakdown. People are allowed. Ini adalah contoh dari skor gramatikal yang baik, karena ini adalah passive voice. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya kalimat pasif ya. Jadi people are allowed. Orang-orang diizinkan. Ini adalah bagian dari mengoleksi skor untuk grammatical range yang wide. Jadi ini loh, saya paham, saya ngerti kalimat pasif gitu ya. Kita menunjukkan ke examiner, saya nggak cuma tahu kalimat aktif, tapi juga kalimat pasif, people are allowed. Jadi boleh digunakan kalau teman-teman ngerasa relevan. Ini bagus contohnya. In others juga bagus, ini contoh kata penghubung. Kemudian, I believe di sini bisa ditambahkan firmly, strongly. Owning guns bagus banget. Ini apa? Teman-teman ada yang tahu nggak? Ini contoh grammar apa? Owning guns. Own dikasih ing. Jadi owning itu namanya gerund. Gerund itu adalah bukan artinya sedang memiliki senjata gitu, tapi itu artinya memiliki senjata aja. Tapi kenapa dia, yes benar, gerund ya. Thank you Kak Nabila, Kak Deswita. Tapi kenapa dia pakai ing di depan? Karena dia adalah kata kerja di awal. Sebagaimana kita mau bilang berenang itu menyenangkan, bukan swim is fun, tapi swimming is fun. Jadi kalau kata kerja di awal kalimat konteksnya, maka dia akan ada ingnya di depan. Jadi bagus, owning guns should not be legal because it can be easily misused. Ini juga passive voice and cause more harm than good. Intinya ini bagus banget. Oke, jadi kalau mau ditambahin tadi ya, tuliskan misalkan in this essay, I will write both viewpoints. Atau bosan viewpoints, both arguments. Atau mau sinonim lain, both ideas. Boleh. Atau mau lebih bagus lagi grammarnya, pakai I will be. I will be writing, ini namanya future continuous tense. Saya akan sedang menulis kedua sisi, kedua perspektif. Well done, kita lanjut ke feedback kedua. Kak Krista. In several countries, bagus, owning a gun, owning a gun. Yes, gun ownership bisa diganti owning a gun, bisa diganti menjadi firearms possession. Firearm itu sama ya kayak gun. Is permitted, diizinkan for personal protection and self-defense harus pakai dash hyphen. Jadi harus kayak gini. Kalau nggak kayak gini, dinilai sebagai error, kesalahan penulisan. However, bagus pakai koma. Jadi kata penghubung selalu pakai koma. In other nations boleh, gun ownership bagus. Di sini owning a gun, di sini gun ownership ini sudah melakukan parafrase. Strictly banned because it may dangerous. Di sini kurang be. Dangerous kata sifat, sebelum kata sifat harus selalu ada be. Jadi dalam bahasa Inggris selalu to be plus adjective. Oke, contohnya it may be useful, bukan it may useful. It may be dangerous, bukan it may dangerous. Increase violence, okay. And put people's safety at risk. Bagus. In this essay, nah ini ya. I will discuss both sides of the argument. Both sides of the argument itu kalimat yang redundant, kurang efektif. Jadi langsung aja both sides atau both arguments. Arguments. And explain why I firmly believe that stricter gun control is necessary to maintain public safety. Oke, ini boleh juga sih kayak gini ditulis. Oke, nice. Bagus. Kita lanjut ke yang ketiga. Kak Nabila. Gun ownership is legitimate in several countries. Bagus, legitimate atau legal atau permitted. But in others, kalau pakai while boleh kayak gini kalimatnya. Kalimat nyambung semua. Tapi kalau pakai but,
titik dulu, baru but. Jadi kalimatnya dipecah, but in others, it is restricted. Personally, I believe it would be safer if countries banned these products in the first place. If countries banned, kalau if conditional atau pengandaian boleh pakai past tense, tapi karena ini sebuah opini pakai ban aja, jadi pakai verb 1, tidak usah verb 2 atau verb 3. These products boleh pakai products in the first place. Oke, tinggal tambahin I will gitu ya. I will be writing both perspectives and giving my examples. Misal gitu. Kalau ngerasa kayaknya 40 menit ke depan, aku bisa deh nulis sama example-examplenya yang lengkap, tulis seperti ini. Tapi kalau ngerasa, aduh waktu tinggal sedikit, aku yang penting discuss aja gitu, dapat semua, nggak mau janjiin banyak-banyak, tulisnya sampai sini aja. I'll be writing both perspectives. Sudah. Itu aja feedbacknya. Thank you Kak Nabila. Kita lanjut lagi ke jawaban Kak Atalia. Gun ownership has been prolonged. Bagus. Has been prolonged. Oh, has been a prolonged issue in several countries. I personally believe that gun ownership diganti ya. Gun ownership. Misalkan this ownership atau this possession atau this issue should be prohibited in all countries. This essay will discuss the stances in detail. Bagus, aku belum lihat kata stances nih dari tadi, jadi ini bagus banget. Kata argumen atau position itu bisa diganti stances. Artinya stance ya, posisi kita di mana. Ya, itu aja. Next. Adinda. Jawaban Kak Adinda. There are a few distinct approaches on the proprietary rights. Nice of a weapon globally. While most of the regions prohibited to tidak usah pakai past tense ya. Jadi kita menggunakan present tense, prohibit aja ketika kita menyatakan dua hal. Pertama fakta yang terjadi saat ini atau kebiasaan. Ini kan fakta, berarti prohibit aja, nggak usah prohibited. There are still some valid reasons for some regions to provide permission following its strict prerequisite. In this essay, I will provide both. Oke, bentar. Ya, jadi opininya di sini ya. Jadi menurut Kak Adinda, meskipun ya ada aja ya pro kontranya gitu, tapi ada beberapa alasan yang valid kok kenapa mereka masih melegalkan. Which aku setuju. Di essay ini yang agak-agak political dan agak sulit ya, kita kadang kayak, oh dunia ini hitam putih gitu. Gun itu pasti jelek. Enggak. Kalau kita ngambil perspektifnya, ada loh negara atau wilayah yang crime rate apa bahasa Indonesianya? Tingkat kriminalitasnya tinggi banget, nah itu bisa jadi penggunaan gun justru bagus gitu ya buat self protection. Jadi jawaban Kak Dinda ini bagus, ngasih perspektif lain buat kita bahwa tidak semuanya itu hitam putih, gun tuh belum tentu jelek gitu ya. Kita lanjut, masih ada waktu. Dari Kak Nadia, gun ownership laws vary from country to country. Bagus, some nations allow people to own guns, others completely prohibit them. Okay. In my opinion, citizens should not be allowed to possess fire. Nah, ini bagus ya. Possess firearms. Possess adalah sinonim dari own, sinonim dari have. Firearm sinonim dari gun, because it can create a sense of insecurity and discomfort. Firstly, wait. Ini adalah bagusnya ditaruh di paragraf 2. Kenapa? Ini kan kita ngasih tahu argumen. Ingat paragraf 2 dan 3. Paragraf 2 dan 3 itu adalah kita full elaborate argumen spesifik. Jadi argumen general itu ditaruh di paragraf 1. Jadi ini nggak usah ditaruh di paragraf 1 ya. Therefore, banning guns can help maintain public safety and ensure. Ini juga kalimatnya lebih cocok masuk conclusion. Gitu. Jadi di sini harus nulis apa? Selain your opinion, ini udah bagus. Tulis yang tadi ya, I will write both perspective, I will argue, I will convey. Convey itu artinya menyampaikan. Okay, my ideas. Atau both ideas, atau bla 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 bebas. Jadi di sini generally bilang aja saya akan nulis dua-duanya ya, gitu. Tapi penjelasannya nanti di paragraf setelahnya. Okay, itu aja dari segi structure. Kita lanjut lagi, ada 3 lagi. Kak Sarfaras. More and more people argued
that the use of gun is forbidden in many countries, while others think it is essential, pakai double S, for protecting themselves. I strongly believe that firearms possession, double S, can be valuable for many people, especially for dangerous situation. I will cover this both views. Tidak usah pakai this, langsung aja I will cover both views. Kalau mau pakai this, harus these views. Karena jamak. This satu, these jamak. Lebih banyak orang boleh argue. Karena masih terjadi sebuah fakta, kalau fakta pakai present tense, verb 1. Bagus pakai strongly. For dangerous situation. For dangerous. Lebih tepat in ya, penggunaan preposisinya, bukan for. Kemudian kalau ada especially, biasanya gunakan koma. For many people, koma, especially in dangerous situation. Itu aja feedbacknya jadi lebih ke punctuation. Ke apa punctuation? Punctuation apa bahasa Indonesia? Tiba-tiba aku blank. Punctuation. Apa? Penggunaan titik koma. Komanya lah. Ya. Tanda baca. Next, dari siapa nih? Dari Kak Dian. In certain countries, firearms disambung aja. Possession is permitted. Firearms possession, okay. However, in others, koma ya, di tempat lain, such ownership bagus, such ownership is completely prohibited. I believe both. And I will discuss them from two perspectives. Discuss. Nggak usah pakai them, I will discuss. Nggak usah pakai from. Discuss tidak pakai from, discuss sendirian. Jadi I will discuss the two perspectives. From the first perspective, I agree. Nah, ini adalah contoh dari paragraf 2 justru ya. Ada contohnya lagi. Jadi kita tidak ngasih contoh di paragraf 1. Jadi sesuatu yang spesifik, sekali lagi, kita tulis di paragraf 2 atau paragraf 3. Kita lanjut dulu paragraf 1-nya diisi, therefore, it's better to ban the use of firearms. Nah, ini position. Bagus. Oke, selanjutnya tulis lagi, udah selesai ya, udah ditulis di sini. Jadi boleh tulis, saya akan menulis dua perspektif di tengah, boleh tulis di belakang. Strukturnya nggak masalah, yang penting seperti ini. Ingat bahwa contoh, spesifik, kemudian penjelasan, itu adalah PR kita di paragraf 2 dan 3. You don't need to be specific di paragraf 1. Gitu ya, tapi aku appreciate, ini berarti udah ngerjain 2 paragraf ini. Nah, lanjut lagi, Kak Dara. In several states, bagus, firearm possession is licensed for safeguards. In some others, it's totally prohibited. Aku recommend langsung titik aja. Jarang kita menggunakan titik koma di IELTS writing. Aku belum dapat informasi sih itu mengurangi skor atau enggak, tapi kita gunakan common tradition aja, gunakan titik. Some others it's totally prohibited. Ini bagus, allowing adalah gerund. Again, gerund adalah ketika, salah satunya ya, ada banyak jenisnya, tapi salah satunya ketika kata kerja di depan kalimat. Jadi kita tambahkan ing dalam kalimat itu. Allowing people. Apa contoh lainnya? Permitting people. Banning people. Semuanya kata kerja, taruh ingnya di depan. Carry guns can enhance their sense of security. I believe that strict restrictions, those ya, karena jamak. Those strict restrictions are necessary to prevent potential misuse and ensure public safety. Bagus, tinggal tambahin I will write both perspectives dan lain-lain. Penting untuk menulis ini, apalagi kalau soalnya minta kita tulis dua-duanya, karena introduction seperti nulis skripsi ya, itu seperti ini loh janji saya mau nulis ini. Pembaca harus tahu nih nanti di paragraf selanjutnya akan ada tulisan ini. Jadi kita harus kasih tahu saya akan menulis beberapa perspektif di beberapa paragraf selanjutnya. Itu aja. Next. Terakhir dari Kak Azhar. In my opinion, recently any others look at the gun as a danger, so I don't disagree with gun ownership. Oke. Ini ada beberapa
grammar yang bisa diimprove. Pertama, dari sini, ini untuk pembelajaran teman-teman yang lain juga, saat writing IELTS, kalau ngambil akademik terutama, jangan pakai contraction. Contraction tuh ini ya, singkatan. Jadi harus I do not. Tapi kalau teman-teman ada yang ngambil general training, IELTS GT yang untuk WHV, untuk kerja di luar negeri, akan ada task 1, yaitu surat, membuat letter, membuat surat. Kalau suratnya adalah informal letter, informal artinya surat untuk teman, kayak ngundang teman ke ulang tahun, minta maaf ke teman gak bisa datang ke wedding dia, pokoknya ke teman aja ya. Boleh pakai contraction. Contraction tuh ini ya, don't, apalagi wouldn't, apalagi can't, itu boleh. Tapi kalau konteksnya IELTS academic, contraction tidak diizinkan di konteks apapun. Oke, Gun only the who certified can using this tool. Nah, kalau ini, ingat kalau bingung gimana sih cara membuat kalimat bahasa Inggris yang benar, kita balik ke SPOK. SPOK kita di sini mau bilang hanya yang certified yang bisa menggunakan alat ini gitu. Hanya yang certified berarti only, kan subjeknya hanya orang-orang gitu kan. Only those who are certified, only those certified aja. Only those certified can use this tool. Oke. Nah, terus bingung misalkan kapan ya pakai using, kapan pakai use. Pokoknya kalau ada modal verb, pasti pakai verb one. Modal verb itu harus ditambah verb satu. Modal verb itu apa? Can, could, shall, should, may, might, dan teman-temannya. Oke, pasti pakai verb satu. Oke, jadi can use, bukan can using. Can prevent, bukan can preventing. Sama, misal shall buy, misal, bukan shall buying. Itu, kemudian in other hand, kurang tepat, lebih tepatnya pakai on, lalu ditambah lagi the. On the other hand, ingat setelah kata penghubung selalu ada koma, on the other hand, koma, however, koma, overall, koma, kata penghubung harus selalu sama koma. The gun can protect, protect aja, others, mainly for personal security. We never know the people when using this tool in aware. We never know the people when using this tool in aware. Kak, kalau yang ini artinya apa ya kira-kira dalam bahasa Indonesia? We never know the people. Kita nggak pernah tahu ketika people, orang-orang menggunakan alat itu dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Oh, oke. Belum selesai. Aman-aman. Thank you, Kak. Udah dikasih penjelasan. Berarti kita bisa ubah ya. Jadi, we never know. Oke, pakai whether. We never know whether people, pakai H ya. Whether people who use this tool are aware. Oke, jadi pakai whether. Kalau dalam bahasa Indonesia, apakah gitu. Kita nggak pernah tahu apakah, kita nggak pernah tahu iya atau tidak. Nah, itu pakainya whether. Contoh, kita nggak pernah tahu kapan orang ada dalam bahaya. We never know whether, when people will be in danger, misal gitu. Oke, jadi pakai whether. Jadi itu masukannya, nanti bisa cek lagi ya rekamannya, ini terlalu besar fontnya. Kita ke jawaban terakhir. In some countries, langsung koma, tidak ada spasi. The gun's ownership pakai gun aja tanpa apostrophe S is permitted for personal protection. On the other hand, bagus, it is illegal. Jangan double space, space-nya satu aja. I strongly believe that gun can be useful if handled by the police department and not to be the ownership. In this essay, I will discuss, S-nya satu aja di sini, both of the viewpoints. Langsung both aja. Both viewpoints. Jadi kalau both of. Kalau both itu, kalau kita mau ngomong argumen ya, langsung aja both apa gitu. Misal both viewpoints
both arguments, both ideas, dan lain-lain. Oke, jadi penting juga untuk membuat kalimat yang tidak hanya panjang tapi tidak redundant, kalimat yang efektif gitu. Jadi examiner akan notice, oh nih kalimatnya dipanjang-panjangin gitu. Padahal maksud kita nggak manjang-manjangin kan, tapi kalau tidak efektif kalimatnya, kayak itu juga akan mempengaruhi nilai gitu. Again, hanya latihan, dan minta feedback juga yang bisa teman-teman lakukan untuk dapat sense, oh ini kalimatnya harusnya gini, harusnya gini. Oke, aku cek udah nggak ada lagi jawaban di WhatsApp. Aku hanya terima yang di WhatsApp ya. Jadi, sekarang aku buka Q&A. Kalau teman-teman ada questions, silakan. Kalau tidak ada questions, mungkin terakhir dari aku dapat insight dari beberapa teman yang ambil test minggu lalu. Soal-soal political seperti ini semakin sering keluar. Jadi teman-teman prepare ya. Dulu zaman aku 2023, skor IELTS writing tuh super super easy menurutku ya. Bukan karena aku guru atau gimana, tapi easy aja. Topiknya tuh sangat daily kayak komputer tadi. Terus menurut kalian apa sih yang harus dilakukan orang tua supaya tetap sehat? Misal gitu. Tapi untuk 2025 trennya aku lihat banyak soal yang berhubungan dengan gun ownership, dengan pandangan politik kita gitu. Kemudian ada lagi contoh soal tentang ekonomi. Ini real kemarin ada yang cerita, yang aku share ke teman-teman tuh bukan kalimat aslinya ya, tapi intinya tuh jelaskan apa manfaat ekspor impor bagi sebuah negara gitu. Jadi hal-hal yang topiknya tuh sangat spesifik gitu. Ya udah jadi disiapkan aja. Kalau dengar dari kanan kiri dari teman-teman, mereka yang keluar tuh soalnya agak-agak sulit gitu. Coba teman-teman latihan soal tersebut. Kalau dirasa belum familiar. Kak Dinda, Kak izin tanya any tips untuk layouting argument di masing-masing paragraf untuk menghindari stuck? It's a very good question karena yang pertama harus dilakukan teman-teman adalah brainstorming dan layouting. Jadi saat udah nih buka komputer, IELTS komputer gitu kan, dapat soal, yang harus pertama kali dilakukan adalah layout. Layout tuh bahasa lainnya brainstorm ya. Jadi jangan sambil mikir sambil nulis, itu pasti makan waktu. Ingat waktu cuma 60 menit, nulis tuh 2 esai, itu sebentar banget. Jadi pertama, lakukanlah brainstorm, 5 menit aja. Kemudian lihat misal tadi ya pertanyaannya gun ownership, udah belajar nih hari ini bahwa yang nama introduction itu isinya parafrase, kemudian position, kemudian both viewpoints. Bebas, terserah mau bilang viewpoints, arguments, lain-lain. Udah, langsung ditulis. Nanti aku mau parafrasenya gimana ya, positionnya setuju atau enggak, dan jangan kebanyakan mikir. Misal kayak, aduh gun ownership, aku netral aja deh gitu. Tapi nanti di tengah-tengah, jangan deh aku setuju aja gitu, jangan. Pokoknya stick ke brainstorm awal. Lalu di paragraf 2, nanti ingat aja tips dari aku, linkers, terus argument, terus elaboration. Oke, sama paragraf 3 juga seperti itu. Elaboration. Elaboration kalau bingung, intinya tuh contoh ya, example. Misalkan di US kayak gini, di Australia kayak gini. Berarti apa? Mau nggak mau harus baca berita, oke? Harus tahu, oh negara ini ada gunnya, negara ini nggak ada. Atau Indonesia gitu, ngomongin negara sendiri kan harusnya kita familiar. Paragraf 3 juga gitu, lalu conclusion. Pokoknya kalau conclusion itu, cara gampangnya adalah summary dari paragraf 2 dan 3. Itu aja. Kemudian tambahkan lagi stance kita. Menurutku ini udah contoh structure yang sangat memudahkan sih untuk layout gitu. Yang penting kita juga paham topiknya. Kalau teman-teman belajar dari sumber lain atau ikut les yang lain atau baca buku yang lain, definitely structure-nya akan berbeda, tapi for me this one is like sesuatu yang sangat nyaman buat aku pakai untuk writing gitu. Karena bila ini kan banyak politiknya, secara fakta harus benar atau enggak. Secara fakta harus benar atau enggak? Ya harus benar sih. Nggak mungkin kita ngarang-ngarang fakta gitu kan. Tapi kita nggak harus yang, oh berdasarkan penelitian ini, berdasarkan berita itu nggak harus. Jadi a bit tricky ya. Aduh, kalau nggak ngerti topiknya gimana lagi gitu. Oh, aku pernah juga dapat ini guys. Pokoknya aku ngasih tahu teman-teman soal yang pernah keluar, tapi bukan kata per kata ya, jadi kisi-kisinya aja.
dapat topik children's custody. Itu aku langsung kayak, "Hah, apa ini gitu. Ini tuh artinya adalah hak asuh anak gitu. Aku pernah ngambil namanya kayak persiapan tes itu deh pokoknya buat IELTS, bukan real test. Tapi soal yang keluar tuh apa pendapat kamu tentang children's custody? Harusnya datang ke pihak yang mana gitu. Jadi ketika ada perceraian, misalkan kemudian ada perebutan hak asuh, siapa yang harus mendapatkan hak asuhnya gitu. Tapi aku kan mulai nge-mapping soal-soal writing tuh dari 2023 ya. Menurutku tuh soal-soal yang politikal tuh masih lebih sedikit sih dibanding soal yang daily life. Jadi nggak usah panik, aku juga nggak bermaksud nakut-nakutin ya. Intinya kalau teman-teman mau prepare-nya maksimal banget, ya udah berarti coba cari soal-soal yang sulit gitu. Kayak IELTS writing 1 aja ya untuk akademik. Kan orang bilang yang paling susah peta, karena peta tuh biasanya 3 tahun. Peta perumahan sekarang, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu itu susah gitu. Tapi ya kadang ada juga peta yang hanya 2 gitu. Atau soal grafik yang paling gampang. Jadi nggak necessarily semuanya political seperti ini. Tapi untuk Kak Nabila karena mau S3 ya, jadi prepare for the worst aja sih menurut aku. Sip, ada question lagi? Kalau enggak aku akan tutup kelasnya. Silakan kalau ada questions.